Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innahu huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, senantiasa marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang dicurahkan kepada kita hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memimpin kita kepada jalan Shiratal Mustaqim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam majelis yang mulia ini, pada sesi ini kita akan membicarakan masalah perniagaan. Sebetulnya masalah perniagaan ini kalau dibahas akan memakan waktu yang sangat panjang karena beragamnya. Namun dengan sesi yang sangat singkat ini kita akan kupas mungkin nanti secara berkelanjutan bagaimana kita harus berniaga dan apa saja resikonya berniaga itu dan bagaimana caranya, dan kita harus berniaga dengan siapa. Oleh karena itu marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk menyimak tema ini, mudah-mudahan kita memperoleh pemahaman bahwa terdapat beberapa tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari, karena dengan mengetahui tentang tujuan perniagaan, seperti kita akan mendapat keuntungan, kemudian akan memenuhi keperluan pelanggan, juga memperluas pasaran, serta meningkatkan reputasi perniagaan itu sendiri. Oleh karena itu kita akan memahami mengapa tujuan ini menjadi sangat penting dan bagaimana kita harus bisa mempengaruhi keputusan yang tentang perniagaan tersebut. Untuk memulai sebuah usaha itu malah tidak mudah. Hal ini diperlukan keberanian dan strategi bisnis yang matang. Semua peluang bisnis itu memang ada resikonya, walaupun tingkat resikonya itu juga berbeda-beda. Ada usaha yang berisiko sangat besar, ada juga usaha yang punya risiko kecil. Namun demikian bukan berarti semua risiko tersebut tidak bisa diatasi atau tidak bisa diminimalisir. Saudaraku, sebagai orang beriman, kita tahu bahwa dan kita sadar bahwa diri kita dan apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Apalagi Allah telah menegaskan hal tersebut di dalam Al-Quran, dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 284, selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sebagai berikut. Kepunyaan Allah lah segala apa yang di samawat dan apa yang di bumi, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hasilnya diterjemahkan seperti itu. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muslimin, muslimat, karena itu sesungguhnya Allah yang memiliki kuasa penuh atas semua yang dimilikinya, termasuk diri kita ini, semuanya adalah milik Allah. Apakah Allah mau menghidupkan atau mematikan, melapangkan rezeki ataupun menyempitkannya, akan memberi nikmat ataupun akan mengazab, semua itu terserah Allah, atas kuasa Allah. Demikian juga sesungguhnya manusia itu sangat tergantung kepada kehendak Allah. Oleh karena itu kita harus membuat Allah itu berkenan kepada kita semuanya. Karena begitu mutlaknya kekuasaan Allah terhadap manusia, maka sepatutnya manusia itu takluk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah. Seharusnya dia tunduk dan patuh atas apa saja yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia.
surat As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13 selengkapnya sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku terangkan kepadamu atas suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari siksaan pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjuang pada garis hukum Allah dengan harta dan dirimu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu masakinah thayyibatan fi jannatin adnin dzalikal fawzul adzim. Maka dia akan memberi ampunan bagimu tentang dosa-dosamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang bergerak dari bawahnya siang-siang serta tempat yang baik dalam surga Adnin. Itulah kebahagiaan yang besar. Wa ukhra tujibunaha nasru minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Dan lain-lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah dan pembukaan dekat, dan gembirakanlah orang-orang beriman. Dari ayat ini Allah memberikan informasi kepada seluruh manusia. Apakah kamu mau aku terangkan, aku menyelesaikan, aku akan beri pelajaran tentang sebuah perniagaan. Perniagaan itu akan menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih. Lalu Allah menjelaskan perniagaan apakah itu? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kamu harus berjuang pada garis hukum Allah. Berjuangnya dengan apa? Dengan harta dan diri. Harta dan dirimu. Artinya dirinya harus berangkat, hartanya juga keluar. Hal yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Inilah perniagaan dengan Allah yang Allah menjanjikan akan memberikan surga seluas samawat dan bumi. Dan juga Allah kemudian akan memberikan ampunan kepadamu semuanya dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Inilah janji Allah dan itulah yang disebut kebahagiaan yang besar. Selain itu masih ada banyak hal dan lain-lain yang kamu sukai. Nah ini Allah menjanjikan ini. Apa saja? Pertolongan Allah dan pembukaan yang dekat. Maka gembirakanlah, berikanlah kabar gembira ini dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu diberi kabar gembira untuk senantiasa mau berniaga dengan Allah, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian berjuangnya dengan harta dan dirinya. Kemudian Allah menjanjikan banyak keuntungan, banyak balasan dari Allah. Setelah balasan yang tadi diterangkan banyak sekali itu masih akan mendapat tambahan, yaitu kamu akan dan lain-lain yang kamu sukai. Dan lain-lain itu kan banyak sekali. Inilah jika kita berniaga dengan Allah, mungkin kehidupan kita akan menjadi sehat, ekonomi kita akan sehat. Ini adalah sebuah berita yang sangat menggembirakan. Dan menariknya lagi bahwa bayaran yang Allah tawarkan itu bukan dalam rangka kesepakatan kerja antara majikan dengan buruhnya. Bukan seperti itu. Karena biasanya kalau yang namanya buruh itu digaji lebih kecil daripada jerih payahnya. Tetapi yang Allah tawarkan dalam Al-Quran tersebut merupakan kerangka kesepakatan bisnis berupa pinjam-pinjam dengan bunga pinjaman yang berlipat ganda serta jual beli dengan nilai tukar yang sangat tidak sebanding. Karena apa? Karena saking besarnya balasan dari Allah kalau kita mau berniaga dengan Allah tersebut. Untuk ridullah qardhan hasanan yudhaifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Surat At-Taghabun ayat 17. Jika kamu pinjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan menggandakannya untukmu dan akan mengampuni bagimu, dan Allah menghargai lagi Maha Penyantun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat
3 ayat 133. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah dari Tuhanmu dan surga seluas sama dan bumi dijanjikan untuk para muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharri wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang berinfak dalam keadaan bahagia dan bahaya dan menahan rasa jengkel, kemudian memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah itu menyukai, bukan menyukai orang yang baik, tapi menyukai orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu seperti apa? Yaitu kita mau meminjami Allah. Kita harus sadar, di awal sudah saya sampaikan bahwa seluruh yang ada di sawah dan bumi ini adalah milik Allah semuanya. Tetapi di sini Allah dengan menggunakan yang bahasa yang sangat lembut, bahasa yang sangat santun. Jika kamu meminjami Allah, demikian halnya ya. Padahal tadi seluruh yang ada di sawah dan bumi milik Allah. Sebenarnya Allah tinggal mengambil saja, malah tidak masalah. Tetapi inilah maha santunnya Allah, maha penyantunnya Allah. Allah mau mengambil haknya sendiri aja, Allah akan mengambil kuasanya sendiri aja, memakai istilah jika kamu mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu berinfak tadi dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian kamu semuanya bersegera menuju kepada ampunan Allah. Orang yang bersegera menuju ampunan Allah itu disediakan surga yang seluas sawah dan bumi. Kemudian mau berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan longgar. Kalau toh mempunyai rasa marah, mempunyai rasa dongkol, itu supaya ditahan dan menahan rasa jengkel, dan kemudian memaafkan manusia. Ya sudah, kalau memang orang itu pernah berbuat salah kepada kita, ya sudah, seyogianya kita memaafkan manusia itu. Inilah yang disukai oleh Allah, adalah seperti itu. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali jannatin anbatat sab'a sana bila fi kulis sunbulatin mi'atu jannati wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada garis Allah seperti biji yang tumbuh menjadi 7 cabang, dan setiap cabang ada 100 biji, dan Allah memperganda bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Lihat ziyannahullahu ahsana ma amilu wal yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Agar Allah membalasi mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan menambah mereka dari karunia-Nya, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi setiap orang yang bertransaksi dengan Allah, semua modal bisnisnya itu berupa kehidupan, kesempurnaan tubuh, kesempurnaan akal, kesehatan, dan kepandaian, perasaannya, intuisinya, dan lain-lain berasal semuanya dari Allah. Dia tinggal memutar roda usaha tersebut dengan modal tersebut, maka transaksi bisnisnya adalah semua perbuatan dirinya sejak dia balik sampai maut datang menjemputnya. Dan semua transaksi itu niscaya akan tercatat secara rapi dan detail dalam kitab Sijil dan Iliyin. Tidak ada secuil pun atau bahkan sebesar zarah atau biji atom yang luput dari pengawasan atau pencatatan rekaman dari Allah tersebut. Oleh karena itu, masihkah kita akan ragu-ragu untuk berniaga dengan Allah? Maka sesungguhnya kita harus segera melepaskan kemelekatan yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya tidak kuasa, tidak memiliki apapun, karena orang-orang mukmin itu harta dan dirinya sudah dibeli oleh Allah. Jadi semuanya adalah milik Allah. Terserah Allah mau menggunakannya seperti apa. Kalau kita diseru untuk berjuang, segera berangkatlah. Kalau kita disuruh untuk berinfak, segera tunaikanlah atau laksanakan.
Karena semua yang melekat di dalam diri kita sebenarnya kita tidak ada kuasa apapun, karena semua sudah diberi oleh Allah dan nanti akan diganti, akan dibayar dengan surga di akhirat nanti. Kemudian juga tadi masih banyak penjelasan-penjelasan oleh Allah dalam Al-Quran, masih banyak lain-lain yang kamu sukai. Lain-lain yang kamu sukai itu apa? Berupa kesempurnaan hidup, berupa kemudian kesehatan jiwanya, kesehatan raganya, kesehatan ekonominya. Kesehatan badan itu penting, tetapi kalau badan sehat, ekonominya kurang sehat, mungkin iman kita juga akan berpengaruh. Karena itu, sekali lagi, dengan berniaga kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah merasa defisit. Lain halnya jika kita berniaga dengan manusia, itu apa? Awalnya manis, tapi di ujung-ujungnya kita biasanya diakali. Itulah yang namanya kerjasama dengan manusia. Tetapi kalau berniaga dengan Allah, Allah itu tidak akan pernah menipu, sehingga kita tidak akan pernah merasa rugi berniaga dengan Allah. Apalagi Allah akan mengakali manusia, itu tidak sama sekali. Allah senantiasa akan menepati janjinya, dan hal-hal lain dengan manusia dengan janji-janji yang manis. Tetapi semuanya kalau berbisnis dengan manusia, ujung-ujungnya akan merasa manusia itu ditipu atau dikhianati. Tetapi janji Allah pasti benar, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannata yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yaqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi mayasa'u minallahi fastabsiru bi bainikum alladhi bayatun bihi wa dzalika huwal fawzul alim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu diri dan harta mereka, bahwa untuk mereka adalah surga. Mereka berperang pada garis Allah, mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji dari Allah secara hak, secara benar, secara logis di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Quran. Dan siapa yang lebih sempurna janjinya daripada Allah, maka gembirakanlah perniagaanmu yang kamu berniaga dengannya. Itulah kebahagiaan yang besar. Di dalam ayat yang terakhir ini Allah lebih tegas lagi bahwa Allah telah membeli diri dan harta dari orang-orang beriman, sehingga tidak ada kuasa lagi untuk diri kita. Semuanya sudah dibeli oleh Allah. Diri dan harta itu sebenarnya milik Allah semuanya. Sekali lagi pertanyaan kita, apakah kita masih merasa berat jika kita harus mengeluarkan harta untuk berjuang di jalan Allah? Apalagi kita diperintahkan kemanapun, mestinya kita harus siap, karena semuanya sudah dibeli oleh Allah. Atau dengan kata lain, kalau ada perintah itu tinggal disiap, laksanakan. Dalam bahasa Al-Quran, samina wa ata'na. Inilah perniagaan yang tidak akan pernah mengalami defisit, perniagaan yang tidak pernah akan diakali, dan perniagaan yang senantiasa akan menguntungkan orang-orang beriman, yaitu berniaga dengan Allah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, kemudian Allah akan memberikan ampunan dan lain-lain yang kamu sukai. Lain-lain yang kamu sukai itu banyak sekali. Mungkin saja kedudukan, mungkin saja status sosialnya, kemudian mungkin juga kekuatan ekonominya, mungkin keluarganya, mungkin anak-anaknya sudah mapan semuanya, sudah menjadi orang-orang yang punya kedudukan semua, dan pertolongan Allah yang senantiasa disukai oleh seluruh manusia. Maka karena itu saudaraku, marilah ketika kita ingin menjadi ekonomi kita kuat, maka marilah kita senantiasa melaksanakan ayat-ayat Allah tersebut, berniaga dengan Allah, dengan harta dan diri, dan seluruh perjuangan itu kita serahkan kepada Allah. Senantiasa mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Demikianlah saudaraku, sekilas tentang perniagaan, yang perniagaan tidak akan pernah mengalami kerugian ataupun kebangkrutan. Itu adalah berniaga dengan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut, dan senantiasa mudah-mudahan ekonomi kita diberikan sehat, badan kita sehat, iman kita juga kuat, jiwa dan pendidikan kita juga kuat. Maka iman semuanya akan menjadi kuat.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami agar semua perasaan takut, khawatir, kecemasan dan semua beban-beban yang ada berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu sehingga hati kami menjadi semakin tenteram dan pikiran kami menjadi tenang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan di dalam hati kami agar semua kelicikan, keserakahan dan pengkhianatan jika ada berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu sehingga hati kami senantiasa tulus dalam segala hal yang kami lakukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami serahkan sepenuh jiwa raga kami ke hadirat-Mu agar semua gerak langkah yang kami lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, biarkanlah cahaya dan kasih sayang-Mu senantiasa memancar di seluruh jagat raya ini agar semua umat-Mu bisa merasakan sehingga kami sanggup membuka kesadaran hati nurani serta mendekatkan diri kepadamu dengan penuh kepasrahan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkanlah semua kegelapan dan semua kejahatan dari manapun datangnya sehingga dengan keberkahan-Mu itu semua akan sirna berganti dengan kedamaian, ketentraman serta kebahagiaan di bawah bimbingan-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.